Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia Kopdarwis yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan nikmat, walaupun masih ada kekurangan. Panitia merespon ya, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita kerjakan hari ini, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ke depannya dapat bermakna untuk kita, untuk masyarakat Desa Munggu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini untuk membangun desa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada MC, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa serta perangkat desa, Bapak Kadus, Bapak RT, RW, pimpinan desa, Bapak Ketua BPD. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan menyangkut kegiatan Kopdarwis ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pariwisata atau yang disebut dengan wisata. Wisata adalah salah satu jenis usaha dan kini menjadi primadona warga desa. Faktanya kita lihat wisata kita yang ada yaitu ada wisata alam, wisata budaya atau wisata sejarah, dan wisata kuliner. Menarik disimak. Kalau kita melihat wisata alam, kita ada air merah, ada setekung yang dimana kita lihat sekarang pada 1 tahun pembentukan Kopdarwis, alhamdulillah banyak warga-warga baik dari lokal ataupun non lokal yang datang ke Munggu. Kita tahu biasanya dulu Sabtu Minggu orang dari luar Ngabang ataupun orang dari luar Munggu untuk datang ke Munggu masih jarang atau minim. Tetapi alhamdulillah dengan hadirnya Kopdarwis kita banyak ya kedatangan tamu yang ingin berwisata ke Desa Munggu. Sangat diapresiasi. Kita lihat wajah Desa Munggu adalah wajah desa wisata. Kita bangun bersama, kita bangun desa. Terus terang saya bilang, Bapak Kades menjadi banyak membangun motivasi lewat perangkat desanya, dan panitia Kopdarwis, ketua BPD, ya, sekdes, Pak Kadus, banyak memotivasi kita, apalagi Pak Ketua BUMDes ya, dan dimana kita tahu Kopdarwis ini sangat berarti di mata masyarakat. Ya, andai kata jika masyarakatnya juga mendukung. Kalau Kopdarwis berjalan dengan sendiri tidak akan mungkin tanpa perwakilan masyarakat, termasuk perwakilan dari desa, ya, termasuk perangkat desa. Kopdarwis sangat disentuh oleh pemerintah. Karena kenapa? Pemerintah sekarang memprioritaskan bagaimana menjadikan ekonomi kreatif di desa. Sedangkan kelompok sadar wisata tersebut adalah biasanya ya didirikan oleh warga desa. Warga Desa Munggu. Saya walaupun berdomisili di Ngabang dan di Pontianak, saya lahir di Desa Munggu. Otomatis saya berkeinginan untuk memajukan Desa Munggu. Tidak ada yang salah ya dengan hal itu, karena bagaimanapun saya ingin mengangkat marwah Desa Munggu yang dulunya belum terkenal bisa jadi terkenal. Terkenal bukan istilahnya yang wah, pelapor dan lain sebagainya, tapi kita terkenal dengan hal yang positif. Kita eksis lewat peran wisatanya, kita eksis lewat ekonomi kreatifnya, kita eksis lewat masyarakat desa memperkenalkan yang namanya segi keagamaan. Kopdarwis sudah banyak masuk di situ ya. Kemarin kita banyak untuk membangun SDM, Kopdarwisnya, agamanya, terus kita bangun juga ekonomi kreatif. Ini harus saling berkesinambungan. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai kepariwisataan, jadi memiliki banyak kehidupan, melihat potensi yang ada di desa kita. Bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, secara kesimpulan adalah bunga-bunganya desa. Ya, kalau kita sebut bunga ini bukan bunga kembang, tapi bunga-bunganya desa. Tanpa kreativitas Bapak dan Ibu, seperti pengolahan makanan, ada yang buat pekasa, rotika, kue dame, banyak ya, kue-kue lengkot, kue-kue yang ada di desa kita. Ada juga yang namanya kerajinan tangan, anyaman-anyaman. Ini
ini sangat besar potensinya ke desa kita. Karena kenapa? Pak Darwis ingin merangkul semua itu. Pak Darwis inginkan Bapak dan Ibu jika sudah pernah atau sudah bergelut ke bidang yang masing-masing, saya ingin kita ingin Pak Darwis mengambil sikap. Jadi adapun hal keterkaitan kita di dalam untuk membentuk ekonomi kreatif, yang biasanya jadi kendala adalah modal. Modal ini kita bisa untuk mencarikan solusi. Pas kebetulan ada Bapak Ketua BUMDes, kebetulan kita juga sudah membicarakan hal ini. Ada yang namanya sifat pinjam di BUMDes. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengkonfirmasikan kepada Bapak Ketua BPD. Jadi nanti dari panitia BPD mencatat apapun, misalnya nanti ekonomi kreatif khas kuliner maupun kerajinan tangan yang ingin dikelola, silakan dikelola Bapak dan Ibu. Karena bagaimanapun pemerintah desa, perpanjangan tangan pemerintah desa yaitu juga Pak Darwis sangat-sangat ingin membantu Bapak dan Ibu. Yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, sangat merespon hal ini. Kira-kira misalnya modal agak kekurangan misalnya untuk menambah bahan, silakan ajukan konfirmasi dengan BUMDes. Bagaimanapun yang namanya modal itu juga kita harus ada. Yang kedua, untuk pemasaran, jangan bingung Bapak dan Ibu, kita juga di sini ada tim IT untuk pemasaran. Kita tidak perlu repot-repot kalau misalnya memasarkan harus ada toko, tidak perlu. Tapi kita bisa berjualan melalui online. Zaman sekarang sudah canggih, ada online, Facebook, WhatsApp, ada grup-grup, ada Twitter. Jadi Bapak dan Ibu yang belum mengerti untuk jualan nanti akan terkoordinir. Bisa disampaikan dengan Pak Kades atau disampaikan dengan Pak Darwis. Bisa komunikasi bersilaturahmi mungkin ke rumah Pak Kades bagaimana untuk memasarkan hasil jualan ataupun produk yang Ibu atau Bapak buat selama ini. Ada caranya yaitu nanti sampaikan dengan kami sebagai Pak Darwis atau sampaikan dengan Ketua BUMDes atau sampaikan dengan Pak Kades. Kami misalnya Bapak dan Ibu mau melalui online, Pak Darwis akan menjualnya. Jadi semuanya itu nanti fasilitasnya Pak Darwis yang menanggung semuanya untuk jualan Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bisa disimpan, misalnya makanan ataupun kerajinan tangan, bisa dititipkan di warungnya Pak Kades. Di situ nanti andai kata masyarakat ramai yang datang ke misalnya warga-warga dari lokal Ngabang ataupun Kabupaten Nanda, mereka datang. Mereka kan ingin membeli kuliner Bapak dan Ibu atau jajanan ataupun kerajinan tangan, bisa dititip ke tempat Pak Kades. Nanti akan ada yang namanya supaya menarik, kita packing, kita lakukan sama-sama dari Pak Darwis. Nanti ada bagian-bagiannya, nanti biasanya di Pak Darwis ada humasnya. Nanti humas Pak Darwis bekerja sama untuk mempacking Bapak dan Ibu. Misal ada jual roti cup mau kita jual melalui online, bisa nanti tim IT memasarkan. Jadi saya mohon nanti Bapak dan Ibu sebelum pulang nanti kita akan catat apa-apa kerajinan yang sudah Bapak dan Ibu buat. Habis itu nanti kita akan lakukan kerjasama. Kedepannya juga kita akan lakukan pemasaran. Ini akan meningkatkan ekonomi Bapak dan Ibu. Andai kata bayangkan kita nih punya penyedia jasa, tetapi kita susah untuk menjualnya selama ini. Kita bingung mau titip ke toko pasar, susah. Nanti jualan misalnya 1 minggu tidak laku, habis modal ke situ. Cara supaya cepat agar proses jualan kita ini laku, kita harus melalui media online. Media online ini cepat, apalagi fondasi kita di online ini semakin berkembang. Sekarang zamannya corona, ada hikmah di balik semua ini. Kalau corona ini kita kerja tidak harus mesti kerja di tempat kalau misalnya di institusi pemerintah, mereka bekerja secara online. Nah, ini akan memberi kesempatan kepada kita bagi masyarakat yang diam di rumah atau bagi masyarakat yang mempunyai kesibukannya di rumah, mereka ingin sesuatu dari kita jual, mereka bisa beli melalui online
ada jual ke Facebook, ada yang kita jual nanti segi marketing kita misalnya di Shopee, kita masukkan itu semua. Jadi apapun yang kita jual nanti akan bisa menjadi bermakna untuk kita semua. Memang pada dasarnya Kopdarus untuk mengelola itu kita sudah pikirkan matang-matang, kita kaji, tidak susah. Ya, pada dasarnya itu tidak susah, asalkan kita mau saja bergerak. Kalau kita ada menemui kesulitan untuk mempacking misalnya petasan, itu gimana caranya supaya rapi? Mungkin ada caranya, yaitu memasukkan ke botol, ya ditutup dengan rapat, itu ada jual. Nanti Kopdarus fasilitasi kemana carinya barang itu, ya untuk mencari botol atau mencari kemasan yang menarik. Misal bapak dan ibu ada kerajinan tangan, kuliner, anyaman, udah jadi ingin dijual, nanti sampaikan dengan Kopdarus, sampaikan dengan Pak Kades, nanti Pak Kades sampaikan juga dengan Kopdarus, nanti kita jual, kita pasarkan. Kalau bisa kita masarkan bukan hanya di Landak saja, tapi di Pontianak. Kalau di Pontianak masarkannya cepat laku Bapak Ibu. Kita nanti bawa misalnya dari pakai mobil dari Ngabang ke Pontianak, kita titip saja di sana. Ya di Pontianak kita pun ada tempat, ya kalau di Dinas Pariwisata itu ada tempat, ya. Jadi nanti kita berkolaborasi. Jadi minta dengan dinas untuk menjadikan tempat apa hasil-hasil yang kita sudah capai, ya tempat itulah yang akan kita jadikan untuk untuk menyimpan ekonomi kreatif Bapak dan Ibu. Bagaimanapun kedepannya kalau tidak ada keterkaitan, tidak ada sumbangsih masyarakat desa untuk membangun ini, tidak akan bisa terwujud. Jadi saya inginnya Kopdarus bukan hanya namanya saja untuk membangun wisata di air merah saja, tapi banyak hal lagi yang harus kita bangun, ya kayak ekonomi kreatif tadi. Kita melihat ada juga potensi seperti di makam itu sebenarnya ada potensi wisata. Nanti pelan-pelan juga kita gerakkan ke sana. Kita ingat makam kita ini ya harus memang perlu terawat. Tanpa bantuan Bapak dan Ibu untuk merawat makam itu tidak mudah, ya.